Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzian Mufid dengan NIM 24030638, Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tiga sintesis, yaitu yang pertama ada sintesis yolk, sintesis albumen, dan sintesis gerabang. Yang pertama itu adalah sintesis yolk atau kuning telur. Yolk atau kuning telur ini merupakan sumber nutrisi utama bagi embrio dan tersusun atas protein serta lipid yang kaya akan fosfor dan asam lemak esensial. Proses pembentukannya dikendalikan oleh hormon dan melibatkan kerjasama antara otak, ovarium, dan hati. Proses dimulai ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon FSH yang merangsang ovarium menghasilkan hormon estrogen. Estrogen kemudian menuju ke hati dan merangsang sel-sel hati untuk sintesis fitologenin dan B-lipoprotein dari berbagai zat nutrisi seperti asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Selanjutnya, senyawa-senyawa tersebut dialirkan melalui darah menuju folikel ovarium dan disimpan sebagai komponen penyusun kuning telur, yaitu lipofitelin dan fosfitin. Akumulasi zat-zat ini membentuk yolk yang akan menjadi cadangan makanan bagi embrio. Dengan demikian, sintesis yolk merupakan hasil koordinasi antara otak sebagai pengatur hormon, ovarium sebagai penghasil estrogen, dan hati sebagai tempat utama pembentukan bahan penyusun kuning telur. Lanjut ada sintesis albumen atau putih telur. Putih telur dibentuk di bagian oviduk, terutama pada magnum. Komponen utama terdiri atas protein seperti ovalbumin, ovatransferin, ovomecin, ovoglobin, serta protein antibakteri seperti lisozim dan avidin. Pembentukan albumin dikendalikan oleh hormon-hormon estrogen. Hormon ini merangsang sel-sel oviduk untuk meningkatkan sintesis DNA, RNA, dan protein. Prosesnya dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptornya. Kompleks hormon reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen-gen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan protein sel telur. Informasi genetik tersebut diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein-protein albumin yang kemudian disekresikan mengelilingi kuning telur. Singkatnya, estrogen berperan sebagai pengendali utama yang mengaktifkan produksi protein penyusun putih telur di dalam ovarium. Lanjut ada sintesis gerabang atau sangkang telur. Gerabang telur terbentuk melalui proses klasifikasi yang berlangsung di kelenjar gerabang atau sel gland atau uterus. Proses ini membutuhkan kalsium dalam jumlah besar dan berlangsung selama beberapa jam. Pembentukan gerabang dipengaruhi oleh vitamin D3 aktif, estrogen, dan progesteron. Ketiga faktor tersebut merangsang pembentukan kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju permukaan telur. Kalsium dan ion bikarbonat diambil dari darah, kemudian di dalam sel dibantu oleh enzim karbonik anhidrase untuk menghasilkan ion karbonat. Selanjutnya, ion karbonat berikatan dengan kalsium membentuk kalsium karbonat atau CaCO3, yaitu senyawa utama penyusun gerabang telur yang keras dan kuat. Seluruh proses reproduksi dan pembentukan gerabang juga dipengaruhi oleh pencahayaan. Cahaya merangsang pelepasan hormon reproduksi yang mengatur aktivitas ovarium dan pembentukan telur, sehingga pencahayaan yang baik penting untuk menghasilkan telur dengan kualitas gerabang yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih.